Peradaban awal Asia atau peradaban Mesopotamia. 1. Pengertian. Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti tanah di antara sungai. Adapun secara etimologis, Mesopotamia berasal dari kata mesos yang berarti tengah dan potamus yang berarti sungai. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Situs perkembangan paling awal revolusi Neolitik yang berlangsung itu dari sekitar 10 sebelum Masehi. Di sekitar 5000 sebelum Masehi, di wilayah ini terlihat ada teknologi irigasi yang ikut menentukan sistem pertanian kuno. Bangsa Ubaid merupakan bangsa pertama yang tinggal di Mesopotamia, tetapi tidak banyak keterangan dari bangsa ini. Pada masa itu, penduduk Mesopotamia telah hidup makmur karena daerahnya sangat subur untuk bercocok tanam. Hal itulah yang mendorong bangsa-bangsa lain datang menyerbu untuk menguasai air irigasi dan tanah yang subur. Bangsa yang pertama kali melakukan invasi ialah Sumeria yang datang dari gurun dan pegunungan di luar Mesopotamia pada 4000 sebelum Masehi. Setelah itu datang bangsa Semit yang telah mengenal dasar-dasar kehidupan politik dan ekonomi pertanian untuk bergabung dengan bangsa Sumeria. Munculnya peradaban Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya peradaban bangsa Sumeria. Masyarakat Sumeria hidup dengan cara bertani. Mereka mengairi tanah garapan dengan membuat saluran air dari sungai Eufrat dan Tigris. Hasil pertanian terpenting mereka ialah gandum, jemaut, dan jelai, yang kemudian diangkut menggunakan kereta atau gerobak yang diberi roda. Oleh karena itu, bangsa Sumeria terkenal sebagai bangsa yang pertama kali mengenal roda dan gandum. Bangsa Sumeria kemudian membangun beberapa kota kuno yang terkenal yaitu Ur, Erek, dan Kis. Kehadiran seorang tokoh imperialistik dari bangsa lain yang juga mendiami kawasan Mesopotamia, bangsa Akkadia dipimpin Sargon Agung, ternyata melakukan penaklukan politis tetapi bukan penaklukan kultural. Bahkan dalam berbagai hal budaya Sumeria dan Akkadia berakulturasi sehingga era kepemimpinan ini sering disebut jilid Sumer sampai Akkadia. Campur tangan Sumeria tidak dapat diremehkan begitu saja. Pada saat Akkadia terdesak oleh bangsa Guti, bangsa Sumeria yang mendukung Akkadia, sehingga mereka masih dapat berkuasa di tanah antara dua sungai-sungai itu. Selain itu, penguasa mereka punya dua kekuasaan, yaitu kepala pemerintahan dan kepala raja atau patesi atau pendeta raja. Masyarakatnya menganut kepercayaan politeisme dengan Marduk sebagai dewa utamanya. Dia telah mengembangkan beberapa penemuan di bidang matematika, tulisan paku, dan membangun zigurat atau bangunan yang tinggi seperti gunung untuk tempat pemujaan. Memasuki 2350 sebelum Masehi, kekuasaan bangsa Sumeria berakhir setelah diserang oleh bangsa Akkadia yang dipimpin oleh Raja Sargon. Walaupun berada di bawah banyak pemerintahan yang berbeda, kebudayaan Mesopotamia dapat bertahan dan berkembang selama ribuan tahun. Bahkan peradaban Mesopotamia kemudian mengalami beberapa perkembangan paling penting dalam sejarah manusia. 2. Letak peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia merupakan salah satu peradaban tertua di dunia yang diperkirakan bermula sejak 5000 sebelum Masehi. Bahkan para ahli mempercayai bahwa Mesopotamia adalah tempat asalnya peradaban manusia di dunia. Para ahli purbakala di Eropa juga menemukan bahwa pusat peradaban tertua di dunia berada di peradaban Mesopotamia yang terletak di lembah sungai Eufrat dan sungai Tigris, sebagaimana dikutip dari buku sejarah terlengkap Peradaban Dunia karya Rizam Aizid. Saat ini wilayah tersebut dikenal sebagai negara Irak dan Suriah. Untuk mengetahui penjelasan lebih lengkap mengenai peradaban Mesopotamia beserta peninggalannya, simak uraian berikut. 3. Raja yang memimpin. Peradaban Mesopotamia dihuni oleh berbagai kerajaan dan dinasti yang dipimpin oleh raja-raja berpengaruh. Berikut beberapa raja terkenal dari peradaban Mesopotamia. 1. Sargon Agung atau 2334 sampai 2279 SM. Raja pertama yang berhasil menyatukan seluruh Mesopotamia di bawah kekuasaan Akkadia.
2. Hammurabi atau 1792 sampai 1750 SM, Raja Babilonia yang terkenal dengan Code of Hammurabi, sebuah kumpulan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. 3. Nebuchadnezzar II atau 605 sampai 562 SM, Raja Neo-Babilonia yang terkenal dengan proyek pembangunannya yang ambisius, termaksud Hanging Gardens of Babylon, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. 4. Ashurbanipal atau 668 sampai 627 SM, Raja Asyur yang dikenal karena kecintaannya pada pengetahuan dan alam. Ia membangun perpustakaan besar di Nineveh yang berisi koleksi tablet tanah liat cuneiform yang luas. 5. Gilgamesh, Raja Uruk yang terkenal dalam kisah epik Gilgamesh. Kisah ini menceritakan tentang kepahlawanan Gilgamesh dan pencariannya untuk keabadian. 6. Nabopolassar atau 627 sampai 605 SM, Raja Babilonia yang memimpin pemberontakan terhadap Asyur dan mendirikan kekaisaran Babilonia baru. Daftar ini hanya sebagian kecil dari raja-raja yang berpengaruh dalam peradaban Mesopotamia. Setiap raja memiliki peran penting dalam membentuk sejarah dan budaya Mesopotamia dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan. 4. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan peradaban Mesopotamia. Struktur pemerintahan pada masa peradaban ini mengikuti pola umum layaknya negara-negara yang besar di daerah lembah, yaitu birokrasi administrasi yang dipegang oleh raja. Seperti yang sudah diketahui bahwa peradaban Mesopotamia berkembang di lembang sungai Eufrat dan Tigris. Raja di sini juga dipandang sebagai seorang pendeta atau sering juga disebut dengan patesi. Pemilihan kekuasaan ini bisa dilakukan dengan salah satu atau beberapa cara berikut ini. Merupakan putra dari raja sebelumnya, membuktikan kemampuan yang dimiliki melalui kemenangan militer, menunjukkan dirinya bahwa merupakan utusan dewa yang telah dipilih menjadi raja. Politik dan agama menjadi hal yang paling erat dan sulit dipisahkan dalam sejarah peradaban Mesopotamia. Masyarakat Mesopotamia memandang alam manusia dan alam ketuhanan merupakan hal yang saling terkait. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dewa memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada seorang raja dan pendeta. Namun, raja dan pendeta juga akan menunjukkan kekuasaan yang dimiliki dengan menerima serta menjelaskan kehendak dari para dewa kepada masyarakat. Raja adalah perwakilan manusia yang diutus oleh dewa pelindung negara kota. Maka dari itu, raja harus memiliki kemampuan untuk mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, hukum, dan peradilan, keamanan, ketentraman, dan kehidupan keagamaan. Kemudian, para pendeta akan mengurus pemujaan di kuil yang menjadi pusat penting dalam kehidupan di Mesopotamia. Terima kasih. Sistem kepercayaan. Peradaban Mesopotamia memiliki kepercayaan yang politeistik, yaitu memuja banyak dewa dan dewi. Dewa-dewi tersebut mewakili berbagai aspek alam seperti langit, bumi, air, matahari,
bulan, bintang, angin, api. Beberapa dewa utama yang dipuja oleh bangsa-bangsa di Mesopotamia adalah: 1. Anu, dewa langit dan ayah dari semua dewa empat. 2. Enlil, dewa angin dan badai serta raja dari semua dewa empat. 3. Ea, dewa air, tawar dan pengetahuan serta pelindung manusia empat. 4. Marduk, dewa matahari dan keadilan serta pelindung kota Babilonia 4. 5. Ishar, dewa cinta, kesuburan dan perang 4. 6. Nergal, dewa kematian, bencana dan neraka 4. Untuk memuja dewa-dewa, bangsa di Mesopotamia membangun kuil yang disebut zingkurat, yang berarti bangunan tinggi seperti gunung. Zingkurat dibuat lebih tinggi dari rumah penduduk dan memiliki menara tertingkat-tingkat yang dilengkapi dengan tangga. Di puncak zingkurat terdapat ruang suci yang hanya boleh dimasuki oleh imam dan imam perempuan. Peradaban Mesopotamia juga memiliki budaya yang kaya dan beragam. Mereka menciptakan berbagai karya sastra seperti puisi, mitologi, hikayat, dan epos. Salah satu karya sastra terkenal dari peradaban Mesopotamia adalah epos Gilgamesh yang menceritakan petualangan raja untuk bernama Gilgamesh dan sahabat Enkidu. Mereka juga mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti matematika, astronomi, astrologi, kedokteran, meteorologi, irigasi, dan navigasi. Mereka menggunakan sistem numerasi berbasis 60 yang masih digunakan sampai sekarang untuk mengukur waktu atau jam, menit, detik, dan sudut atau derajat, menit, detik. 6. Peninggalan peradaban Mesopotamia. Berikut adalah beberapa peninggalan dari peradaban Mesopotamia. 1. Ziggurat. Ziggurat merupakan monumen besar yang berbentuk piramida berundak. Bangunan ini juga merupakan bangunan suci untuk tempat beribadah bangsa Babilonia. 2. Taman gantung. Taman gantung Babilonia dan tembok-tembok Babylon terletak di Al-Hilal, tepatnya di sebelah tebing timur sungai Eufrat. Taman ini dibangun oleh Raja Nebukadnezar II pada tahun 600 sebelum Masehi sebagai hadiah untuk istrinya, Amitis, yang merindukan rumahnya. Amitis merindukan pohon-pohon dan tanaman wangi di Persia. 3. Sistem irigasi. Penduduk Mesopotamia mengembangkan sistem irigasi yang rumit untuk mengatur dan mendistribusikan air ke lahan pertanian. Sistem irigasi ini memungkinkan untuk mengubah tanah tandus menjadi ladang subur dan mendukung pertanian yang produktif. Gantung. Pengertian dari taman gantung merupakan taman yang dibangun setelah periode taman gantung Babilonia. Misalnya taman gantung Pasar Gade di pegunungan Sakros yang dibangun oleh Kores yang Agung, meninggal pada tahun 530 sebelum Masehi. Semua taman seperti itu biasanya memiliki teras untuk membantu irigasi, tembok tinggi untuk memberi keteduhan, pepohonan dikelompokkan bersama untuk menjaga kelembabannya dan menahan hawa panas yang terik, dan tentu saja semua terletak di dekat sumber air yang melimpah. Taman tersebut biasanya dikaitkan dengan istana. Di hampir setiap budaya dari Tiongkok hingga Mesoamerika telah membuat beberapa cendekiawan berspekulasi bahwa taman di Babilonia jika memang ada pasti berada di dekat atau di salah satu istana Nebukadnezar di tepi sungai Efrat. Ziggurat. Pengertian dari peninggalan Ziggurat merupakan menara ilmu Mesopotamia kuno yang terdiri dari struktur piramida tinggi dibangun secara berurutan dengan tangga luar dan tempat suci di puncaknya, dan juga memiliki monumen besar yang dibangun di lembah Mesopotamia kuno dan dataran tinggi Iran bagian barat yang berbentuk piramida berundak yang tersusun atas kisah atau tingkatan yang mundur. 8.
Letak wilayah. Inilah letak wilayah peradaban Mesopotamia.